Bapa, biarlah ketika firman-Mu disampaikan, kasih karunia-Mu tercurah dan bekerja begitu kuat, sehingga membawa kami setiap umat-Mu hidup dalam panggilan-Mu yang begitu mulia, hidup dalam panggilan-Mu yang begitu agung, yang ilahi dan yang surgawi. Kami bersyukur Bapa, perlengkapi kami dengan firman-Mu, sehingga kami bukan bagian dari generasi yang menyanyikan anugerah-Mu. Tapi kuasa kasih karunia membuat kami bekerja lebih daripada sebelumnya. Berbicaralah demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya silakan duduk kembali. Coba tayangkan Matius pasal 5 ayat yang ke-13. Saya ingin mengajak saudara lebih dahulu melihat satu kebenaran. Iya. Matius pasal yang kelima ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ini panggilan kita. Ini panggilan orang-orang percaya menjadi garam bagi dunia ini. Saudara kekasih, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata seperti ini, kalian adalah garam dunia. Jika kalian menjadi tawar, apa jadinya dengan dunia ini? Kalian sendiri akan dibuang dan diinjak orang karena tidak berguna. Ini perlu menjadi warning, perhatian bagi kita sekalian. Garam itu kalau tidak lagi asin, garam itu kalau tawar, tidak ada gunanya, diinjak-injak orang, diremehkan orang, dan tidak punya dampak impact bagi kehidupan orang. Tuhan berkata, itu tidak akan berguna. Dan saudara selama hidup belum pernah menemukan garam yang tawar. Tetapi di Timur Tengah, garam itu bisa tawar karena di Laut Mati itu ada batu-batu kecil yang ada di dalam laut. Dan laut di Timur Tengah itu mengandung zat garam yang tinggi sehingga kayak batu itu dilapisi zat garam begitu. Lah cara menggunakannya adalah dikasih tali, dicelupkan, setelah begitu diangkat. Lama-lama zat garamnya habis. Tinggal batu dan ini tidak berguna. Saya berdoa supaya Tuhan menolong saudara pagi ini. Tuhan kasih karunia-Nya tidak pernah dimaksudkan untuk kesenangan diri. Kasih karunia dilimpahkan untuk kegunaan kita bagi kerajaan Allah. Saudara dan saya makin efektif, makin efisien. Efektif saudara berguna. Efisien, saudara tidak perlu menghamburkan hal-hal yang tidak perlu. Dan hidup saudara berdampak luar biasa. Ini panggilan. Dan kalau kita tidak ada dalam hidup dalam panggilan ini, dunia tidak bisa diberkati lewat hidup saudara. Saudara tidak berdampak. Ya. Karena Tuhan singkapkan dalam Yohanes 17 ayat 16 dan 18, mereka bukan dari dunia. Saudara dan saya ini bukan dari dunia, kita tidak perlu bersimpati dengan dunia. Dunia ini toh dibiarkan akan dihancur leburkan ketika Yesus datang kedua kali. Tetapi kita ada di dunia ini untuk menghadirkan perubahan. Untuk memberitakan kabar baik. Untuk menyampaikan kabar kasih karunia. Lah, untuk saudara berfungsi sebagai garam, luar biasa. Hari ini kita akan buka slide kita dengan judul hidup secara rohani. Ini penting, ini dimaksudkan supaya saudara berguna bagi Kristus, bagi kehendaknya, bagi kerajaan Allah. Tuhan memberikan kepada saya kebenaran-kebenarannya untuk memperlengkapi saudara. Nah hari ini mari kita akan lihat di dalam Lukas 2 ayat 52 berkata seperti ini.
Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Kata makin ini mungkin saudara bisa salah paham karena dari kekekalan. Yesus selalu dikasih Bapa, tapi saya mengambil dari bahasa Indonesia sehari-hari. Yesus makin bertambah besar dan bertambah bijaksana serta dikasih oleh Allah dan disukai oleh manusia. Ini bisa masuk pemahaman kita lebih mudah untuk dipahami. Jadi Yesus yang Allah menjadi manusia 100% mengalami proses. Jadi tidak ada kata instan. Kita mengalami proses anugerah demi anugerah. Saya yakin ketika Yesus menjadi remaja, mengapa Tuhan belum panggil untuk mati atas kayu salib? Belum waktunya. Setelah Yesus diperlengkapi, dipersiapkan, baru Yesus siap melakukan kehendak Allah dengan mati di atas kayu salib. Tapi semuanya ada proses-proses. Yang penting Tuhan tidak menghendaki instan, tapi ada progres, ada kemajuan. Katakan amin. Hari ini harus lebih baik daripada minggu-minggu kemarin. Harus kita bisa menyadari akan progresivitas kita, kemajuan kita, dan orang lain melihat kemajuan yang ada pada kita. Ini penting. Ini pentinglah. Yesus mengalami proses seperti itu, dan mari kita akan lihat selanjutnya. Kita lihat apa yang kata Alkitab. Yesus adalah teladan kita. Yesus bertumbuh secara fisik maupun secara rohani sesuai dengan kehendak Allah, serta menyadari sepenuhnya bahwa Bapa adalah Allah adalah Bapaknya. Lukas 2:49, itu kisahnya ketika Yesus pergi bersama bapak ibunya ke Yerusalem. Yesus menghilang. Dan ketika bapak ibunya menemukan Yesus di dalam bait Allah sedang berdialog dengan tokoh-tokoh agama waktu itu. Maria berkata, "Nak, mengapa kamu lakukan itu? Tidak tahukah bahwa aku di rumah Bapakku?" Bayangkan, secara manusia Maria pasti mengalami struggle dalam hidupnya. Kalau saudara dan saya berjalan dengan jiwa, dengan hayat jiwa, banyak pergumulan yang terjadi. Besok minggu saya akan bagikan satu kebenaran. Banyak anak-anak Tuhan berjalan dengan perasaan bukan dengan iman. Makanya anak-anak Tuhan tidak mengalami semua janji Allah. Ingat, orang benar akan hidup oleh iman, bukan oleh perasaan. Lah, seandainya saudara menyisakan hidup untuk diri sendiri. Saudara ada di satu tempat, dan di tempat itu saudara memiliki alasan untuk berbahagia, bersukacita. Berarti engkau memberikan tempat bagi hidup hayat manusia saudara. Di tempat itu tidak ada kehidupan iman. Kehidupan iman, kita hidup oleh iman hanya oleh Allah. Saudara, nanti akan tiba saatnya salib akan bekerja. Mungkin saat ini belum menangkap. Tiba saatnya engkau tidak lagi mencari sukacita Tuhan. Tapi yang kau cari adalah kehendak Tuhan. Sukacita Tuhan itu bisa datang, bisa pergi, kenyataannya seperti itu. Tapi kehendak Tuhan ada setiap saat. Mungkin hari-hari ini belum mengerti, tangkap dulu. Besok minggu akan saya bagikan, berdoalah seminggu ini. Buat aku bisa mengerti. Kalau tidak saudara mengalami pergumulan-pergumulan tidak perlu, iblis bisa mengaduk-aduk emosi saudara, menghentikan kebergunaan saudara bagi kerajaan Allah. Engkau disebut orang yang unstabil, tidak stabil. Kehidupan saudara bisa berubah-ubah, pergaulan saudara bisa berubah-ubah, pengabdian saudara bisa berubah-ubah. Orang yang seperti ini tidak bisa diandalkan Tuhan. Orang yang hidup dengan perasaan adalah dia mendambakan hal-hal di luar Tuhan. Tapi hari ini, besok minggu saya ingin tegaskan, tapi hari ini saya perlengkapi saudara dan dengan sebuah kebenaran di sini. Yesus menjadi teladan, maka setiap kita harus juga mengalami pertumbuhan.
baik secara jasmani maupun secara rohani, sesuai dengan kehendak Allah. Secara jasmani itu bukan sekedar kita dulu kanak-kanak, kita dewasa, bukan. Bertumbuh secara jasmani artinya hidupmu makin berfungsi sebagai bait Allah. Bersih, kudus, dan ilahi. Otomatis pergaulanmu akan berubah. Apa yang dulu kita senangi bisa kita benci. Karena tidak sesuai dengan tingkat dimensi pertumbuhan yang kita terima. Lah hari ini mari kita lihat, kita perlu bertumbuh secara jasmaniah, secara lahiriah juga secara rohani perlu bertumbuh. Next kita akan lihat kebenaran selanjutnya adalah, tadi Yesus berkata, aku ini di rumah Bapakku. Maria banyak jiwanya mengalami guncangan-guncangan, apalagi ketika Yesus tersalib. Goncang sekali. Tapi kalau Maria untung dia menyimpan segala sesuatu dalam hatinya, Maria berjalan dengan iman. Dia mengerti di balik peristiwa yang seolah-olah tidak menyenangkan, di mana ada kehendak Tuhan. Jadi orang yang beriman itu bukan apakah aku senang atau tidak ada hubungannya. Orang yang beriman adalah fokusnya, ini sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Lah hari ini mari saya ingin ajak saudara untuk melihat. Next, kita akan lihat. Ada dua pengalaman hidup orang percaya. Yang pertama adalah orang Kristen yang secara waktu sudah menjadi Kristen, tapi tidak bertumbuh. Dia disebut manusia duniawi, hidup secara manusiawi, hidup dalam kedagingan, hidup dengan panca indera. Saudara harus bisa membedakan. Saya tidak hidup dengan panca indera, tapi saya menggunakan panca indera. Kalau saya hidup dengan panca indera, saya hidup dengan informasi panca indera, terbatas sekali. Tapi ibu-ibu istri saya kalau masak menggunakan panca indera mengecap. Jadi kita perlu menjadi smart di sini. Panca indera sebagai sumber hidup saya tolak. Tapi panca indera sebagai fungsi saya gunakan. Lah, hari ini mari kita tidak boleh hidup yang duniawi, hidup yang kedagingan, hidup yang secara manusiawi. Inilah hidup secara daging. Dan saudaraku, orang Kristen yang masih dalam kategori ini ditandai jikalau di antara kamu ada iri hati dan perselisihan dan mementingkan diri sendiri, cukup itu bukti bahwa mereka hidup dalam daging. Izinkan berdoalah roh Tuhan, roh kudus Tuhan. Biarlah salibmu bekerja lebih dalam. Banyak anak-anak Tuhan belum menyalipkan hayat jiwanya, masih menyisakan, contohnya saya beribadah supaya sukacita, saya menyanyi supaya sukacita. Saudaraku, tanpa sadar kita menyisakan bagian dari diri sendiri. Seharusnya saya beribadah, itu kehendak Tuhan. Saya memuji Tuhan, itu kehendak Allah. Ada hubungannya entah saya ingin atau tidak ingin, tidak ada hubungannya. Itu berarti saya hidup bagi Dia. Bukan saya memanfaatkan Dia bagi saya. Lah hari ini saya ingin ajak, hidup seperti ini belum menjadi berkat. Paulus meyakinkan jemaat Korintus bahwa bagaimana Paulus menangani orang Kristen yang masih daging dan duniawi. Ditandai dengan kedagingan. Secara rohani unstabil, tidak stabil. Karena masih hidup dengan perasaan. Ya, orang benar akan hidup hanya oleh iman, bukan oleh perasaan. Maka orang Kristen, mengapa saya tidak menikmati janji Allah yang limpah? Karena belum hidup dengan iman, tapi hidup dengan perasaan. Hidup dengan iman adalah saudara menggunakan dimensi tekad untuk menyatu dengan kehendak Allah, titik. Itu baru operasi hidup dengan iman.
Rugi kan? Udah dilepaskan dari Mesir, tidak masuk Kanaan, berputar di padang gurun, mati di sana. Lah saya ajak saudara, mari jangan sampai kita mati di padang gurun loh. Iya, 1 Korintus 11 ayat 30. Tolong bacakan. Jemaat di Korintus adalah duniawi, manusiawi dan daging. Lah kita lihat, sebab itu ini disiplin Tuhan. Ini disiplin Tuhan. Dia tidak bertumbuh secara lahiriah, secara fisik untuk berguna bagi kerajaan Allah. Tapi jemaat di Korintus menggunakan tubuhnya untuk percabulan, untuk kenajisan, untuk pencemaran. Maka ada disiplin, sebab itu banyak di antara kamu yang apa? Lemah. Terus sakit dan tidak sedikit yang meninggal sebelum waktunya. Jadi ini adalah urut-urutannya, lemah, sakit, dan meninggal sebelum waktunya. Betapa disiplin itu terjadi dari gereja mula-mula. Jadi kita perlu hari ini harus mengalami lompatan iman. Seharusnya engkau mati kalau engkau sudah menyelesaikan tugas. Nanti saya bagikan bagaimana caranya Pak. Sehingga maut tidak seolah-olah menjemput hidupmu semaunya sendiri. Saudara bisa berkata kepada seperti Paulus, "Hei maut, di mana sengatmu?" Kau harus bisa buktikan. Engkau bisa menyelesaikan tugas baru dipanggil pulang. Ada disiplin yang perlu kita waspadai, hati-hati. Tapi ini adalah kasih Tuhan. Tapi disiplin tetap disiplin. Lah, jemaat di Korintus duniawi perselisihan mereka itu penuh karunia, karunia roh. Tapi masih hidup duniawi, mementingkan diri sendiri, menonjolkan karunia-karunia, pokoknya hanya untuk diri sendiri. Hari ini kita akan kembali ke Alkitab. Paulus meyakinkan bagaimana Paulus melayani jemaat di Korintus. Mengapa jemaat di Korintus tetap dalam kekanak-kanaan rohani. Hidup secara manusiawi, seharusnya engkau hidup secara ilahi. Kau harus hidup secara ilahi. Ada amin. Allah digituin baru amin. Saya harus hidup secara ilahi. Saudara harus hidup secara ilahi. Katakan sebelahmu, engkau harus hidup secara ilahi. Amin? Saya mau tanya, kalau hidup secara ilahi, kalau ibadah terlambat enggak? Jawabannya, moga-moga minggu depan tidak terlambat. Itu bahasa diplomatis. Saya tidak ingin khotbah saya basa-basi. Saya ingin serius. Saya ingin orang yang terkonek dengan saya serius. Karena Tuhan mengadakan perubahan pembaharuan yang begitu menakjubkan sehingga saya bersyukur saya bisa memperlengkapi jemaat. Jadi bagaimana Paulus menangani jemaat yang hidup dalam kedagingan. Paulus meyakinkan jemaat Korintus bahwa Roh Kudus telah hadir dalam hidup mereka. 1 Korintus 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Roh Allah tinggal dalam tubuhmu. Dan Paulus mendidik. Jangan kau gunakan tubuhmu menjadi percabulan. Ada jemaat di Korintus antara ibu dan anak yang tidak dilakukan oleh masyarakat umum. Melakukan hubungan untuk hubungan suami istri. Rusak. Bisa terjadi. Tapi hal itu tidak terjadi di tengah-tengah kita. Dalam kitab Ibrani berkata, hormatilah tempat ranjangmu. Kalau tidak kamu akan dihukum, diadili, dihakimi, dididik, disiplin Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Inilah, mari kita lihat sebelumnya tadi. Oke,
Nampaknya mereka tidak hidup bergantung pada Roh Kudus. Mereka tertarik dengan karunia-karunia tapi tidak bergantung kepada Roh Tuhan yang ada di dalam hidupnya. Kepada surat Korintus yang kedua, 2 Korintus 13 yang kelima, tidak tahukah akan dirimu bahwa Kristus ada di dalam diri kamu? Jikalau kamu tidak yakin bahwa Kristus ada di dalam diri kamu, kamu tidak tahan uji, diskualifikasi, tidak memenuhi syarat untuk memperoleh mahkota. Hari ini Roh Kudus akan memimpin dan mengajar setiap orang percaya dari dalam batin mereka, dari dalam intuisi. Ini perangkat yang Tuhan berikan. Saudara sebagai manusia baru telah memiliki roh yang baru, telah memiliki hati yang baru, hati yang taat. Di dalam roh kita ini ada yang namanya intuisi. Ini organ untuk saudara bisa menangkap kehendak Allah. Lah, fungsi pikiran, apa yang kita tangkap di dalam intuisi ini harus bisa dipahami oleh pikiran, baru nanti bisa diterapkan dalam hidup. Jadi fungsi yang utama intuisi, setelah itu pikiran dilibatkan. Tapi poin yang pertama, organ untuk pertama-tama menerima kehendak Allah ada di intuisi, di dalam batin. Bukan pengetahuan pikiran itu dangkal. Pengetahuan batin itu keyakinan. Itu kekeh. Nah, hari ini saya ingin mengajak jemaat di Korintus ini tidak bergantung roh Tuhan yang ada di dalam hidup mereka, tapi bergantung dirinya sendiri. Makanya sangat hati-hati, musuh iman terbesar adalah hidup dengan perasaan dan penglihatan. Orang yang hidup dengan perasaan itu fokusnya diri sendiri. Saya senang melayani, saya mau melayani kalau saya merasa senang. Saya mau melakukan kehendak Allah kalau saya merasa senang. Saya mau memikirkan hal-hal surgawi kalau saya merasa senang. Itu hidup dengan perasaan. Orang yang hidup dengan iman, saya entah menginginkan atau tidak, kalau itu kehendak Tuhan, saya maju terus. Ini kehidupan yang diperkenan Tuhan itu seperti ini. Bukan naik turun, bukan berdasarkan mood, tapi berdasarkan kehendak pilihan dewasa kita di dalam kuasa Roh Kudus. Mari saya ingin ajak saudara, saya sudah menjelaskan bagaimana orang Kristen yang dalam kedagingan, semua diukur suka atau tidak, untung atau tidak. Aduh, pusatnya diri sendiri tanpa sadar kita memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan diri sendiri, ibadah pun yang diajari sukacita. Ya. Makanya saya bersyukur pujian penyembahan di tempat ini bukan satu lagu diputar terus. Ya. Ada pemahaman song leader yang saya di sini tidak ada. Pokoknya kalau jemaat sampai membeler di sini, itu mencapai puncak rohani. Nah, kalau itu menjadi fokus kita, kan nanti istri saya suruh nyiapkan tisu setiap minggu. Haleluya, haleluya. Nangis enggak apa-apa, tapi jangan dikondisikan untuk itu. Jadi elegan gitu. Dari kesadaran hati yang dewasa, saya ingin menyembah Dia. Saya rasanya enggak pengen menyembah, karena saya hidup dari perasaan, saya hidup dari kehendak, dari pilihan. Saya tahu Yesus layak ditinggikan. Saya angkat tangan, saya memuji Dia. Katakan amin. Itu yang level yang harus Tuhan bawa kepada kita untuk kita naik. Terus left, next, oke. Kepada jemaat di Efesus berbeda. Kepada jemaat di Efesus itu luar biasa. Jemaat di Korintus itu hidup dalam kedagingan, perselisihan, iri hati, mementingkan diri sendiri. Seperti itu. Tapi jemaat di Efesus luar biasa. Luar biasa. Dia hanya butuh 2-3 tahun ketika Paulus ada di sana dan membuat sekolah teologi namanya sekolah Tiranus. Dan dari situ jemaat itu bisa mengubah Asia kecil lewat kuasa Injil. Dasar sekali. Lah mari penanganan Paulus berbeda dengan jemaat di Korintus. Sampai Paulus katakan, hei, tidak tahu ya tubuhmu ini bait Allah, roh Allah ada di dalam kamu. Mengapa kamu gunakan tubuhmu ini untuk sesuatu yang cemar? Tapi kepada jemaat di Efesus, mari kita lihat.
Pada jemaat di Efesus, Paulus berdoa supaya Roh Kudus Tuhan menguatkan batin mereka sehingga roh mereka menjadi kuat dan perkasa. Mengapa Paulus tidak berdoa supaya mereka menerima Roh Kudus? Karena Efesus 1:13 Paulus katakan Roh Kudus menjadi meterai, sudah hadir dalam hidup mereka. Tapi selanjutnya, tindakan selanjutnya, biarlah Roh Tuhan yang ada dalam batin mereka menguatkan roh mereka, menguatkan tekad mereka. Sekarang, saya akan kasih bocorannya. Hari ini saudara bertumbuh secara rohani atau tidak? Tandanya apa Pak Petrus? Kalau hari ini engkau punya tekad lebih kuat untuk taat daripada bulan-bulan kemarin, engkau bertumbuh. Tapi kalau engkau punya tekad makin merosot. Keadaanmu baik-baik, tapi engkau punya tekad untuk taat itu rendah sekali, engkau sedang menjalani kerohanian titik yang paling rendah. Kuncinya tekad saudara ini makin gigih. Inilah kualitas kerohanian yang sejati. Saudara gigih berjuang untuk care group. Saudara gigih berjuang untuk para pelayan praise and worship. Saya rindu pelayanan praise and worship. Itu akan membuat Allah leluasa bergerak dengan kuasanya. Itu pada dimensi tekad. Saya terus ukur. Tekad saya ini makin kuat atau tidak ini? Saya makin istilahnya makin totalitas atau tidak ini? Itu tanda pertumbuhan rohani. Bukan saudara berdoa menikmati surga, itu baru apa yang kau rasakan. Engkau mengerti banyak isi Alkitab, itu banyak hanya baru apa yang kau ketahui. Tapi diri saudara diwakili oleh tekad ini. Saya terus berdoa, Tuhan aku ingin total, tidak ingin 3/4. Kalau aku ingin 3/4 melayani engkau, yang 1/4 berarti musuh sedang mendikte hidupku. Aku tidak mau Tuhan. Dalam ketaatan harus total Tuhan. Aku tidak izinkan iblis ada ambil bagian. Ini adalah pekerjaan roh Tuhan. Ini pekerjaan anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi Paulus berdoa supaya roh Tuhan menguatkan. Ya next kita lihat ayatnya sebelumnya. Iya, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ya sebelumnya lagi. Jadi roh kudus menguatkan batin. Itu menguatkan manusia roh. Menguatkan tekad. Rohmu berkobar-kobar. Roh saudara menyala-nyala. Roh saudara kuat. Itu tanda kerohanian. Nampaknya dalam kehidupan rohani ada orang Kristen yang memiliki roh yang kuat dan perkasa. Sebaliknya ada di antara mereka yang memiliki roh yang lemah. Mari kita akan lihat. Dari jemaat di Korintus, jemaat di Efesus, kita dapat menarik kesimpulan. Ada orang Kristen yang punya roh yang perkasa. Tapi ada orang Kristen yang punya roh yang lemah. Saudara ada dalam posisi mana? Kepada murid-murid di Getsemani, Yesus berkata, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Rohmu ini penurut, tapi tubuhmu lemah. Roh kita penurut belum cukup. Roh kita harus perkasa. Biarlah rohmu, roh yang perkasa itu kayak Daud itu loh. Begitu menghadapi Goliat, dia lari bukan ke belakang, lari ke depan untuk mana ini? Ini Goliat ini melukai hati Tuhanku, ini meremehkan Tuhanku. Dia terus datang lari dan Goliat dibunuh. Saul dan pasukan-pasukan profesional, dia berjalan dalam daging, melihat Goliat cuma isinya rapat. Bagaimana strategi, tapi tidak ada action. Hanya mutar sampai Tuhan bangkitkan Daud. Kalau rohmu perkasa ada masalah, siap. Aku harus eksekusi itu. Itu. Yang mengganggu kerajaan Allah, aku siap maju. Begitu ceritanya. Mari hari ini saya ingin mengajak saudara. Kalau roh kita lemah,
itu gampang dikuasai kedagingan. Gampang dikuasai tubuh. Tubuh ini malas sukanya. Tubuh ini sukanya malas. Maka perlu didisiplin. Paulus katakan, aku melatih tubuhku. Ya. Harus dilatih. Saya ingin mengajak saudara sekalian. Tanpa saudara memiliki roh yang kuat dan perkasa, saudara akan gampang terpengaruh dengan keadaan, situasi, godaan, cobaan. Saya bukan orang powerful. Ya. Orang yang betul-betul menggelora bagi Tuhan. Orang yang kalau menyembah Tuhan, segenap totalitas hatinya menyembah Tuhan. Ketika engkau baca Alkitab, fokus kau baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan dan siang malam. Dan orang yang seperti ini, yang berjalan dengan iman ini, orang seperti ini juga suka melakukan tanggung jawab sehari-hari. Saya ketemu sama seseorang, ini belum saya panggil, ini bukan di tempat ini, di tempat lain. Kalau berdoa tidak mau diganggu. Rohani kan? Wah, sedang menghadap tahta Tuhan. Tapi hubungannya tidak beres dengan istrinya. Mungkin nanti malam atau malam akan saya ajak ngobrol. Jadi dia mau bersekutu dengan Tuhan untuk bernikmat ria dengan Tuhan. Perasaannya meluap-luap, rasa merdeka secara bebas, tapi tidak mau bertanggung jawab dalam hidupnya. Ini pelarian. Paling enak itu bersekutu dengan Tuhan bebas. Tapi ingat, persekutuan adalah kekuatan untuk kita bertanggung jawab. Sebagai suami, kau harus bertanggung jawab mengayomi pasanganmu. Yang amin baru 10. Sebagai istri kau punya panggilan, tanduklah suamimu. Untung saudaraku mendengar dengan baik. Hormati, karena itu posisi laki-laki adalah kepala. Saudara tanggung jawab kerja. Lah kalau saudara suka berdoa tapi tidak tanggung jawab di dalam dunia kerja, ya tidak ada promosi. Ya. Haleluya. Jam kantor harus ke kantor. Tanggung jawab untuk membina keluarga harus. Nabi Samuel bukan otomatis nabi itu anaknya dipelihara Tuhan. Nabi Samuel terlalu banyak berperang, anaknya tidak dididik, anaknya tidak mewarisi panggilan orang tua. Hidupnya juga tidak menjadi kesaksian. Saya ingin kita harus bertanggung jawab untuk membangun keluarga, bertanggung jawab untuk dunia kerja, bertanggung jawab cari uang. Jadi kerohanian kita ini bukan ditujukan di hadapan Allah dalam tanggung jawab sehari-hari. Haleluya. Saya biarkan 10 menit akan lebih tegang lagi ini. Harus tanggung jawab, haleluya. Lah saudara sebagai suami, engkau tidak bisa mengelola keluarga istri. Lah saudara tidak bisa untuk menjadi pelayan, tidak bisa menjadi efektif. Haleluya. Lah ketika pertemuan rumah tangga ditanya oleh Pak Pendeta, lah istrinya kemana? Istri saya sedang menghadap Tuhan. Menghadap Tuhan itu ada 2. Menghadap dalam interpersonal relationship, hubungan pribadi, dan menghadap untuk, aduh mau ngomong enggak tegel saya. Mau apa? Makanya Paulus luar biasa, aku tidak memberikan batu sandungan. Saya harus jaga mulut saya, harus akurat. Ya, semua harus ada dalam anugerah Tuhan. Mari para bapak-bapak bangkit. Ibu-ibu bangkit untuk menjadi penolong kalau bapak lumpuh. Wah, suami saya mah perkasa, lumpuh secara rohani. Ben, pagi ini biar tegang. Sekali-kali sport jantung, saudara kasih.
Haleluya. Mari saya ingin mengajak saudara, ya oke. Jadi roh saudara harus perkasa, harus kuat. Nanti ada kiat-kiat yang harus kita lakukan. Kita ini harus ada, apa yang kita lakukan harus ada tanggung jawab. Karena ada bentuk imperatif. Ada bentuk perintah. Itu artinya kita harus terlibat, partisipal, kita berpartisipasi. Mari saya ingin ajak saudara next. Kita akan lihat mengapa kita perlu memiliki roh yang kuat dan perkasa. Ini penting. Hanya dengan memiliki roh yang demikian maka kita dapat menaklukkan jiwa dan tubuh yang menghalangi kita untuk hidup mentaati perintahnya. Jadi musuh kita ini banyak, makanya saudara ada care group, itu penting untuk saling menguatkan satu dan lainnya. Kita bukan saling bermusuhan, saudara musuhnya sama, saya musuhnya sama. Pertama, kedagingan manusia lama kita yang ada dari dalam dosa, lingkungan, pencobaan. Iblis memakai sistem dunia ini untuk memengaruhi iman kita, untuk menghentikan pengabdian kita. Banyak musuh yang kita hadapi, maka saudara harus punya komunitas yang sangat baik untuk bertumbuh. Itu namanya care group. Mengapa kita perlu memiliki roh yang perkasa? Kalau tidak jiwa, kita harus bisa membedakan hayat jiwa ini harus disalibkan. Ya. Tapi fungsi jiwa kita pakai. Ya. Saya tidak hidup dari pikiran manusiawi saya. Tapi setelah saudara dan saya menjadi orang Kristen, roh kita kuat, kau harus gunakan pikiranmu maksimal. Engkau harus menjadi pikiranmu smart supaya engkau bisa menjalankan tugas. Di kantor, kau harus latih, les, kursus. Untuk apa? Untuk mewujudkan firman yang sudah Tuhan tanam, untuk kau bisa melakukan tugas sehari-hari, gunakan, latihlah pikiran saudara. Gitu. Jadi perlu smart. Pekerjaan kasih karunia adalah Roh Kudus akan menguatkan keinginan dan tekad kita serta memberi kemampuan untuk hidup mentaati Dia. Next, kita akan lihat. Saudara harus tahu di sini, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik apa? Kemauan itu keinginan, tekad. Apa yang kau rasa, emosi itu hanya sekedar apa yang kau rasa, itu bukan mewakili dirimu. Apa yang kau ketahui tentang Alkitab, itu hanya apa yang kau ketahui, bukan mewakili diri saudara. Diri saudara diwakili oleh tekad yang menyatu dengan kehendak Allah. Inilah sehingga pengetahuan Alkitab, perasaan yang baik karena anugerah Tuhan harus membangkitkan tekad saudara. Setiap hari orang yang berjalan dengan iman, saya hidup dalam tekad untuk menyatu dengan kehendak Allah. Sebab saya sudah mati bagi dosa, mati bagi dunia, hidup bagi Allah. Setiap ide-ide pikiran yang masuk, yang berlawanan dengan apa yang Tuhan tanamkan dalam intuisi, saudara punya kuasa untuk berkata tidak. Lah hari ini mari, Allah yang bekerja dalam kemauan maupun kerelaannya. Jadi bukan Tuhan yang menggantikan ketaatan saudara, yang harus taat itu saudara. Tapi Tuhan membangkitkan tekad dan kemampuan untuk mentaati firman Tuhan. Jadi Paulus katakan, di dalam aku tidak ada yang baik, yes. Itu Roma pasal yang ke-7 ketika Paulus masih bergantung diri dalam proses pergumulannya. Roma 8, Paulus sudah bergantung pada Kristus. Maka di dalam Filipi 4:13, aku sanggup melakukan seluruh kehendak Allah di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Nah itu loh. Dan Tuhan tidak pernah menyuruh saudara tanpa Dia memberikan kepada saudara kekuatannya. Saya tidak pernah memerintahkan cucu saya untuk memikul berat 30 kilo. Kalau saya ukur dia tidak bisa. Lah terus bagaimana Pak hubungannya dengan tekad? Ingat, saya akan berikan ulang-ulang. Saudara diberi berkat mobil, ini saya pakai ilustrasi. Di dalam mobil itu ada fasilitas mesin yang bisa lari kira-kira 100-200 km per jam. Ada mesin yang ada rem yang canggih, itu sudah tersedia di mobil. Tapi ingat yang menggunakan saudara. Saudara ingin lari 150, 120, itu pilihan saudara.
mesin mobil memberikan fasilitas. Ketika dia lari kencang ada sesuatu yang mendadak direm, yang mengerem saudara. Tapi fasilitas rem itu akan menghentikan mesin itu. Tuhan ada di dalam saudara berjanji, aku akan membuat engkau hidup dalam segala ketetapanku. Ketika saudara bersama dengan Tuhan dan terus punya hubungan yang baik dengan Tuhan, ketika kau bertekad untuk taat, kekuatannya menopang saudara. Ketika kau berkata tidak kepada dosa, kekuatannya mengerim sehingga kau mampu. Hari ini next kita akan lihat. Orang Kristen yang rohnya lemah akan mudah dikuasai oleh kedagingan, keadaan sekeliling, dan tidak sanggup melakukan perintah Tuhan. Ini dikuasai perasaan, aduh jangan, perasaan ini bahaya. Perasaan, hayat jiwa yang namanya perasaan harus disalibkan. Tuhan berkata kalau kau mengasihi ibumu, bapakmu, anakmu, laki-laki dan perempuan lebih daripada kasih kepadaku, tunda layak. Itu kasih manusiawi, harus dibawa kepada salib. Supaya kasih itu kasih yang ilahi. Ya. Makanya cucu saya sama istri saya tidak boleh terlalu intervensi. Biar itu dididik oleh orang tuanya. Ya. Kalau tidak nanti anak bingung perannya cucu. Bukti kemarin, ketika di rumah sakit, dia masuk rumah sakit cuma 2 hari, dia pengen mandi. Nggak boleh, wong semua ada infus. Dia bel sama mamahnya, istri saya, omanya. Maksudnya minta dibela, biasanya kan oma memanjakan. Hari itu omanya juga bilang, kamu jangan mandi dulu. Langsung cucu saya marah sama oma. Setelah 1 jam, 3 jam saya tanya, "Mah, sudah rekonsiliasi dengan cucu?" Saya khawatir kalau istri saya luka hati. Oh sudah. Bedanya orang tua sama anak. Anak kalau jengkel, tidak ada 1 jam beres. Orang tua kalau jengkel, seminggu belum beres. Tapi bukan orang tua di sini. Orang tua di sana. Dan di sana. Ya, Paulus berkata karena Kristus yang menguatkan dirinya maka dia sanggup. Next kita lihat ayatnya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya begini, baik keadaannya atau tidak baik keadaannya situ, aku punya minat atau tidak, aku ketika mengambil keputusan untuk taat, karena itulah kehidupan iman, maka kekuatan Tuhan akan menopang penuh. Jadi sebuah kehidupan yang stabil, yang mulia, yang agung, indah itu akan terpancar. Ya selanjutnya kita akan lihat. Apa arti menjadi orang Kristen yang rohani? Di dalam kuasa Roh Kudus ia dapat menguasai roh, jiwa dan tubuhnya. Oke. Jadi saudara kekasih, saudara harus bertanggung jawab untuk selalu kuat perkasa. Ini tanggung jawab saudara. Menjadi orang Kristen rohani berarti kita berdaulat penuh atas diri kita. Kita harus bertanggung jawab untuk roh kita selalu kuat, perkasa dan menyala-nyala bagi Tuhan. Ini tanggung jawab saudara, bukan tanggung jawab Tuhan. Jadi kalau saudara mulai resah, mulai lemah, saudara mulai begini, aku rasanya pengen mundur. Rasanya aku tidak enak. Berarti roh saudara dikuasai oleh jiwa. Ketika roh menguasai jiwa, entah aku merasa enak atau tidak enak, kalau aku tahu ini kehendak Allah, aku jalani. Terus yang kedua, kita harus berkuasa penuh atas pikiran kita untuk selaras dengan firman-Nya. Peperangan akan ada di sini. Betapa bahagianya saudara ketika aku bisa menguasai pikiran. Saya hanya berkata, hei pikiran, dengar, engkau hanya boleh memikirkan apa yang aku ingin pikirkan. Kadang-kadang setan mencoba mengganggu. Itu tidak cocok dengan hakikatku yang baru. Pergi dan harus pergi. Kita harus berkuasa penuh atas tubuh kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan bagi kemuliaannya Allah. Saya ingin ajak saudara bagaimana engkau hidup dalam kesehatan ilahi. Ingat, panggilanmu adalah hidup untuk Kristus.
Tidak ada hidup mencari kesenangan diri. Kalau saudara hidup mencari kesenangan diri, saudara memberikan tempat bagi hayat jiwa. Jadi saudara melihat apa alasan engkau berbahagia. Kalau alasan engkau berbahagia bersukacita di luar Allah, engkau hidup dengan perasaan. Makanya saya hanya hidup oleh Allah titik. Dan puncak pengejaran saya bukan sukacita yang meluap-luap. Puncak pengejaran saya adalah kehendak Allah. Dan saya satukan hidup saya dengan kehendak Allah titik. Itu baru ternyata kehidupan rohani yang sejati yang seperti itu. Mari saya ingin mengajak saudara tubuh ini. Mari kita buka dulu Roma pasal 8, tolong buka Roma pasal 8. Ayat 11 supaya saudara bisa melihat lebih dahulu. Iya, oke. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara kamu akan apa? Menghidupkan tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ini ada sebuah janji. Ingat saudara dan saya yang hidup dengan iman tidak mengalami didikan Tuhan. Tanpa sadar kita lemah. Mengalami proses percepatan menjadi lebih tua. Kelihatan cepat tua. Sakit dan mati sebelum waktunya. Ingat, itu adalah disiplin. Tapi di sini hayat roh itu menghidupkan, memfungsikan kembali anggota tubuhmu yang tidak berfungsi maksimal. Karena Tuhan butuh tubuh saudara. Tuhan butuh saya untuk menyelesaikan pekerjaan Allah. Tuhan butuh kesehatan yang prima. Amin. Tapi mengapa kok hayat Allah itu tidak bekerja menghidupkan anatomi tubuh bagian kita? Lah saudara kekasih, kita lihat 1 Korintus 6 ayat 13. Oke, kita lihat. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Lah ini loh. Tetapi apa? Tuhan bukanlah untuk percabulan melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh ini untuk Tuhan. Baru Tuhan untuk tubuh. Hayat Tuhan untuk tubuh. Baru engkau hidup dalam kesehatan ilahi. Tubuh ini tidak boleh untuk kesenangan diri. Tubuh ini bait Allah sudah dibayar lunas. Tubuh ini harusnya dipersembahkan menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Harus saudara bersih. Haleluya. Tubuh ini harus untuk memuliakan Tuhan. Paulus katakan, aku ingin Kristus dimuliakan lewat tubuhku. Baru saudara hidup dalam kesehatan ilahi. Lah apa artinya kau sehat tapi engkau tidak untuk Tuhan? Malah nambah-nambahin dosa. Ya kalau dosa sendiri, kalau itu mempengaruhi orang lain. Berapa banyak orang yang dipengaruhi hal yang buruk lewat hidup kita. Tapi mari hari ini persembahkan tubuhmu menjadi untuk Tuhan, baru engkau hidup dalam kesehatan ilahi. Dan engkau bisa berkata seperti Paulus, hai maut, di mana sengatmu? Paulus di Kisah Rasul pernah dirajam batu oleh orang Yahudi. Begitu mereka meninggalkan Paulus, dan orang Yahudi kalau merajam itu ahlinya. Pasti sudah dicek. Ditinggalkan oleh orang Yahudi, muridnya mengelilingi, Paulus bangkit lagi. Dia memberitakan Injil sampai di Pulau Malta. Ketika malam-malam gelap, dingin, orang-orang di sana mulai membakar api unggun untuk memanaskan tubuh. Ketika sedang di dekat perapian, tahu-tahu ada ular yang sangat berbisa di daerah itu. Menggigit tangan Paulus, dan mereka melihat ini kalau orang jahat, tunggu sebentar lagi mati. Tapi apa yang dilakukan Paulus? Dia hanya kebaskan itu. Bak. Berkali-kali Paulus ingin dibunuh, sudah titik kritis ingin dibunuh, dia tidak mati. Sampai Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan. Dia bisa menghentikan kematian sampai akhir.
Ini kehendak Tuhan. Pastikan saudara tidak sedang dalam disiplin. Saudara sedang berjuang bagi kepentingan dan kerajaannya. Oh, luar biasa. Luar biasa. Makanya menguasai diri ini bagian dari kerohanian kita. Berdaulat penuh atas tubuh. Haleluya. Sehingga engkau orang berkata awet muda. Bukan untuk kebanggaan, tapi untuk efektif dan efisien melayani Tuhan. Jadi kita ini harus mulai fokus yang benar. Ya. Saya ingin mengajak saudara, mari tubuhin untuk Tuhan, maka saudara diberi kuasa. Karena kematian kan sudah dikalahkan Yesus. Dia mati, yes, tapi hari ketiga bangkit dari orang mati. Berarti maut sudah dikalahkan. Saya kemarin waktu di Salatiga, cucu saya itu tinggal lihat sini, merah semua. Panasnya hampir 40. Akhirnya, oke, bawa ke rumah sakit, saya berdoa, Tuhan, anak ini kelak menjadi Allah di tangan-Mu. Pekerjaan maut harus saya singkirkan, tidak boleh menjamah. Saya pulang, puji Tuhan, sudah mulai aktif lagi. Bergairah. Saudara punya kuasa, amin. Kuasa atas maut, kuasa atas dosa, kuasa atas masalah. Kalau engkau punya iman besar, sebesar biji sawi, pindahkan pada gunung ini, pasti gunung ini akan pindah. Tapi ingat, ini harus lihat konteksnya. Pak Heru sama Pak Pipi jangan praktekkan gunung Muria pindah. Nanti Kudus kehilangan tempat rekreasi. Next, kita akan lihat. Apa arti menjadi orang kencang rohani di dalam kuasa Roh Kudus? Ya dapat menguasai roh, jiwa, dan tubuhnya. Ya. Oke, kita harus berkuasa penuh atas tubuh. Next. Rahasia untuk memiliki, ya ini rahasianya ini. Pertama kita harus berdoa untuk diri dan sesama supaya Roh Kudus menguatkan batin umat Tuhan. Jadi doa kita ini harus selaras dengan Paulus. Paulus berdoa kepada jemaat di Efesus supaya Roh Tuhan menguatkan kamu di dalam batinmu. Supaya jemaat di Efesus tetap memiliki tekad yang kuat, siap melakukan kehendak Allah. Ini doa yang berkenan di hadapan Allah. Saudara yang kasih, yang kedua kita berdoa bahasa roh. Kita lihat ayatnya. Ini secara biblikal saya mau sampaikan saja, bahwa siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia apa? Okodomeo, membangun, menguatkan dirinya, inner man-nya. Saudaraku, ini Tuhan sudah berikan perangkat ini, alat, sarana. Tanggung jawab di tangan saudaraku membangun. Dan Paulus berdoa di ayat yang ke-14, aku bersyukur kepada Allah, karena aku berdoa bahasa roh lebih daripada semua rasul, lebih daripada murid-murid yang lain. Hasilnya luar biasa, ada 18. Terus selanjutnya, next, ya, oke. Kita harus merenungkan firman senantiasa. Saudara harus ambil keputusan, aku hanya memikirkan apa yang aku ingin pikirkan. Aku harus merenungkan firman siang dan malam. Setiap ide, angan-angan yang masuk dalam pikiranku, yang tidak sesuai dengan intuisiku, aku tahu itu datang dari musuh. Makanya kalau saudara tidak senang sama si A, engkau boleh mendisiplin, boleh mengarahkan, boleh. Tapi engkau tidak boleh benci. Pikiranmu harus betul-betul terkontrol sesuai dengan firman. Dan yang terakhir, kita memiliki gaya hidup mentaati firman dan bukan sekedar mendengar firman. Inilah saran Yakobus. Jadilah pelaku, bukan sekedar pendengar. Pelaku ini, melakukan firman ini, tugas saudara bukan pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah menguatkan, membangkitkan, tapi pilihan tetap di tangan saudara. Hari ini, iya, yang terakhir, puji Tuhan, selesai. Mari hari ini ambil respon yang baik. Apakah tekadmu hari ini lebih taat daripada bulan-bulan kemarin?
Apakah engkau sudah mulai kehilangan tekad untuk taat menyatu dengan kehendak Allah? Ingat, saya selalu memiliki filosofi, Tuhan kau berkata di dalam intuisi saya, kamu telah mati bagi dosa, mati bagi dunia, hidup bagi Allah. Hidup bagi Allah adalah hidup bagi kehendak Allah, hidup bagi kepentingan Kristus, hidup bagi kerajaan Kristus. Titik. Lah kalau begitu Pak, bagaimana dengan dunia kerja? Saudara melakukan pekerjaan di sana untuk Tuhan dimuliakan. Engkau bekerja di marketplace untuk memperluas kerajaan Allah, untuk memberitakan kabar baik. Saudara menjadi terang dan garam mulai hidup berdampak bagi orang lain. Saya yakin, saudara kekasih, saya yakin hidupmu menjadi berkat yang luar biasa di tengah-tengah marketplace di sana. Sehingga kita menjadi satu tim, katakan amin. Saudara di marketplace, saudara menjadi berkat, anak-anak buah saudara terberkati, bertanya kepada saudara, dari mana? Kok Mas, Ci, Mbak? Oh saya di gereja ini, saya aktivis di gereja. Oh, oke, saya ingin ikut di gereja. Dia datang di sini, tugas saya adalah membina, menguatkan, mendewasakan. Saudara mulai keluar lagi di marketplace, di dalam pergaulan. Ya. Saudara mulai bersaksi, memberitakan kabar baik. Mereka datang tempat ini. Tugas saya bersama dengan PDM, Daniel. Terus mendewasakan, menguatkan, mengokohkan. Sehingga rencana Allah tidak terkendala, tapi tergenapi. Hari ini pilihan ada di tangan saudara. Pilihan ada di tangan saudara. Saya berdoa supaya roh Tuhan menguatkan saudara. Saya berdoa supaya roh Tuhan menguatkan saudara, dikembalikan kepada kedaulatan Allah semula. Engkau menjadi makhluk yang berdaulat di dalam kuasa Roh Kudus atas dirimu sendiri. Engkau berkuasa penuh atas pikiran, atas perasaan, atas kehendak. Saudara berkuasa penuh atas setiap pencobaan, setiap tantangan, setiap masalah. Saudara berkuasa penuh atas pergumulan yang hari-hari ini. Engkau yang hidup dalam gejolak, dalam pergumulan. Hari ini Tuhan membuat hidupmu tenang, teduh. Tuhan betul-betul membawa engkau naik dan tidak turun. Ada amin? Itu doa saya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Jangan berpikir doa terus tutup mata ya. Ini tadi saudara tahu enggak kalau saya sedang berdoa? Wah Pak, doa harus tutup mata. Praktekkan di rumah. Engkau setir mobil, berdoalah. Tutup mata. Cepat atau lambat, orang lain akan disusahkan. Tuhan menolong pemain musik untuk menyiapkan diri. Keberadaan saudara di dalam Yesus, saudara lebih daripada pemenang. Engkau telah mati bagi dosa, mati bagi dunia. Hidupmu yang baru adalah hidup bagi Allah. Perlindungan Tuhan sempurna atas hidupmu, keluargamu. Baik engkau di dalam rumah, di luar rumah, di dalam kota, di luar kota. Engkau dilindungi oleh Tuhan. Angkat tangan saudara. Engkau telah diberkati dan engkau siap menjadi berkat bagi banyak orang. Pulanglah penuh dengan sukacita yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, lewat persekutuan yang kudus melimpahi saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya, amin. Kau Tuhan yang benar, tak pernah